Sudahkah saudara mengalami Roh Kudus bukan cuma sebagai penolongmu, bukan cuma sebagai penghiburmu ketika kita lagi susah dan sedih, tapi apakah kita sudah mengalami perjumpaan Roh Kudus sebagai guru pribadi kita? Nah itu sebabnya, ternyata Roh Kudus itu mengajar sesuai dengan level tingkat pengertian kita, itu yang hebat. Saya ulang, kalau saya bisa meleset, kalau saya sering meleset, tetapi kalau Roh Kudus tidak akan pernah meleset. Sebelum dia ngajar saudara, dia akan lihat dulu, oh levelnya di sini. Kalau kita selalu salah nilai orang mungkin sangat terjadi. Tapi Roh Kudus tidak pernah salah menilai kita. Jadi dia nggak akan ngomong, dia nggak akan ngajar sesuatu yang belum waktunya saudara dengar. Dia akan mengajar pas dengan level pengertian saudara. Makanya jangan biarkan Roh Kudus nganggur. Saudara harus mulai belajar untuk mengaktifkan keberadaan dalam diri kita karena dia ingin banget ngajar kita. Amin. Nah sekarang saya buktikan ayatnya. Bagaimana dengan ayat ini? 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 berkata, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Jadi tepat enggak ya kalau kita minta pengurapan? Cuma ngelontarin aja buat saudara mikir. Tepatkah kalau kita bilang Tuhan urapi kun, Tuhan urapi, Tuhan urapi. Ayat ini bilang sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Terus yang telah kamu terima daripadanya, karena dalam diri kamu itu ada pengurapan. Nah masalah dari banyak orang karismatik kalau udah pengurapan itu selalu bicara buat pelayanan. Buat kita sakti gitu. Padahal ternyata pengurapan itu bukan cuma membuat orang sakit jadi sembuh, setan jadi pergi. Tapi pengurapan juga akan membuat dari yang gak ngerti jadi ngerti. Itu butuh pengurapan ternyata. Yang membuat gak yakin jadi yakin, itu butuh pengurapan ternyata. Nah ayat ini bilang, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Ini ekstrim banget kan. Banyak pendeta takut khotbahin ini loh. Bisa sesat nanti. Makanya dengar yang pertama. Pertama tadi saya jelaskan pengaman-pengamannya apa. Kalau cuma ayat ini aja bisa saudara bilang, kalau gitu saya gak akan dengar orang lain. Cuma dengar Roh Kudus. Wah itu bisa ngaco nanti. Tapi ayat ini lagi ngomong bahwa gini, hey, Tuhan tuh pengen ngajar kamu. Jangan lupa itu Tuhan pengen ngajar kamu. Nah ayat ini bilang, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Perhatikan baik-baik ayat ini. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi poin yang saya sampaikan adalah gini. Tuhan di dalam dirimu bukan cuma pengen menemanimu supaya tidak kesepian. Tapi dia selalu hadir dalam hidupmu untuk mengajarmu. Untuk step by step. Memahami kebenaran sehingga akhirnya saudara bertumbuh dalam kesempurnaan dan kedewasaan. Tanpa itu, saudara didirect terus dari luar. Saudara seringkali akan miss dari jalur-jalur kedewasaan itu.